Nah, posisi berdiri pun sama, posisi berdiri diatur. Posisi berdiri diatur juga, posisi foto diatur juga, termasuk turun dari pesawat ataupun kendaraan. Jadi, yang naik pertama masuk duluan, masuk kendaraan yang paling utama di pesawat terbang naik paling akhir. Kalau turun paling awal. Termasuk cara di sini nih, yang menyalami yang paling tinggi, yang sebelah sana, yang pertama menerima. Contoh, Bapak Presiden datang ke Lanut gitu kan, yang menyambut pertama adalah yang paling tinggi posisinya. Kalau seandainya yang disitu adalah Pak Wali Kota, kalau Tasik ya, Tasik Pak Wali Kota berarti Pak Wali Kota yang pertama. Tapi kalau Pak Gubernur yang pertama. Jadi semuanya diatur, dan ini berdasarkan undang-undang. Kemudian juga kedatangan kepulangan. Jadi yang pertama pulang tentu saja adalah yang paling tinggi. Kalau yang terakhir datang adalah yang paling tinggi. Makanya ketika yang paling tinggi datang, maka acara siap langsung dimulai. Tidak menunggu dari yang lainnya yang belum datang. Jadi yang paling tinggi datang, oh datang Pak Wali Kota, langsung mulai acara. Tidak menunggu, sebentar Pak Sekdanya belum datang, langsung mulai. Begitu aturannya. Baik, kita akan coba ya, kita akan coba simulasi biar lebih ngerti lagi. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk tempat duduk sering lihat tempat duduk ada ya, bahkan ada tempat-tempat yang dikasih apa tuh tanda, ada ya, dikasih tanda. Itu ada pengaturannya. Oke, kita mau coba tes ya. Kita coba tes. Yang pertama ada ganjil, ada genap. Berarti kalau yang ganjil yang paling tinggi duduknya di mana? Di tengah. Oke. Yang kedua di sebelah kiri, sebelah kanan ngadepnya ke arah sini ya duduknya ya. Berarti ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, itu yang kelima. Tapi kalau genap berubah tidak? Oke, yang pertama adalah yang paling tertinggi. Kita coba praktek ya. Kalau begitu mohon izin. Mohon izin, ternyata Bapak Asda. Bapak Asda, mohon izin datang Bapak Asda. Boleh ada kursi atau kursi boleh ya? Pinjam kursi boleh? Kursi berarti 6. Kursi 6. Sebentar. Silahkan duduknya sebelah mana Pak Asda? Nggak Pak Asda. Bapak Asda berarti sebelah mana? Bapak Asda sekarang posisi paling tinggi nggak? Ya? Di yang lain kan nggak ada, cuma Pak Asda. Berarti paling tinggi. Tengah. Oke, siap ya. Sekarang tiba-tiba yaitu datang adalah anggota DPRD. Dipersilakan Ibu sebagai anggota DPRD. Silakan. Ibu duduk di sebelah mana anggota DPRD? Oke, Bapak Asda sama anggota DPRD lebih tinggi mana? Kita lihat. Asda dan DPRD lebih tinggi mana? Berarti Bapak Asda di sebelah mana harusnya? Kiri. Oke, jadi di mana duduknya? Pindah. Di sebelah mana sob? Oke, di sini. Ibu. Sah. Oke, Ibu berarti yang paling tinggi adalah anggota DPRD. Tiba-tiba datang mantan Bupati. Dipersilakan mantan Bupati. Kalau begitu Bapak mantan Bupati yang pakai kopiah. Nah ya, Bapak mantan Bupati. Pindah. Kemana Ci? Mantan Bupati silakan duduk di mana mantan Bupati? Tengah. Ya, tengah. Oke. Mantan Bupati, Asda dan anggota DPRD. Anggota DPRD, mantan Bupati dan Bapak Asda. Betul nggak? Kita lihat. Salah.
Mantan mah kedua. Satu. Yang kedua berarti yang lebih tinggi mana? Anggota DPRD dengan Asda? Berarti kedua betul, ketiga betul Asda. Oke. Kemudian juga datang adalah ketua DPRD. Silakan ketua DPRD Panginten anu acuk biru, Kang Iming, Kang Miming. Nah, ketua DPRD Kabupaten Ciamis, dipersilakan. Di mana, Ci? Berarti ketua DPRD di mana duduknya? Kita lihat sebelah mana? Oke, dengan mantan berarti di sini adalah mantan. Kemudian yang kedua adalah ketua DPRD. Kemudian Asda sebelah mana? Asda dengan DPRD lebih tinggi mana? DPRD. Berarti duduknya di mana? Boleh seperti itu. Berarti Asda di mana duduknya? Silakan duduk dulu. Lebih tinggi mana? Mana yang harus digeser? Maka silakan. Ibu ke sini. Satu. Oh, berarti Bapak harusnya sebelah sini. Kan 4. Sebelah sini dulu. Oke, siap ya. Kemudian datang Bapak Bupati. Mangga Bapak ngangge jas gede, Bapak Bupati. Bapak Bupati berarti sebelah mana? Tengah. Bapak Bupati tengah. Mantan di mana mantan? Mantan wali mana? Oke. Mantan, kemudian juga ketua DPRD paling mana? Oke, betul. Bapak paling dia. Terus ibu di paling mana? Di paling itu betul. Teman-teman ngerti? Oke. Nah, makanya kadang-kadang ada yang namanya pakai nama ya, Jadi konfirmasi, biasanya konfirmasi ada ajudannya atau asistennya. Oke, Pak Bupati Tetiasa Sumping, berarti nama Pak Bupati diambil. Berarti tetap kita sesuai rencana dengan yang konfirmasi data. Oke, ini. Kemudian juga pas hari H, oke, ternyata yang datang adalah ini. Tinggal kita susun aja, kita pindah-pindahkan saja. Oke, itu untuk yang ganjil. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Mantan Bupati, Bapak Kepala DPRD, hatur nuhun. Sekarang kita coba untuk yang genap. Berarti kita akan coba untuk yang genap, kita akan coba naikkan tingkatnya ke tingkat nasional. Wes, nasional ya gantian ya. Untuk yang genap, kursinya satu lagi Bang Internya. Genap ya. Oke, tempat duduk. Coach, Ya. izin yang barusan ke depan bisa dikasih door prize. Oh iya, untuk ke depan door prize. Kasihan para pejabat begitu. Pak, oh iya betul, pejabat bangun darat. Silakan kepada Bapak Bupati, Kabupaten Ciamis, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Tetapi dalam penyebutan ya pemanggilan MC itu tidak ada namanya mantan sebenarnya ya. Itu cuma ditulisnya saja. Tetapi kita sebutkannya adalah periode. Ya, periode ya. Tidak ada nanti. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak atau menghormati mantan bupati. Gak ada. Silakan. Boleh. Masih berlaku di MC, ada waktu dan tempat. Silahkan, kami persilahkan suka begitu. Kalau tidak biasa, tidak biasa. Ada lagi susunan acara. Dulu setahu saya tidak boleh dibacakan. Kalau sekarang bagaimana? Itu mohon dari Bapak yang sebenarnya bagaimana? Ya boleh. Itu yang pertama, bolehkah menyebut waktu dan tempat? Setahu saya tidak boleh dulu. Mungkin sekarang boleh atau tidak. Yang kedua itu susunan acara. Sebaiknya dibacakan atau tidak sebelum acara dimulai. Siap, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini bagus banget dan memang ini pengalaman membuktikan. Ibu leres pisan. Memang betul.
Waktu dan tempat boleh disebutkan atau tidak? Kalau boleh mah boleh-boleh aja, silahkan. Cuman sekarang kita pahami ya, kita pahami. Contoh ya, hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis. Kepada yang terhormat Ibu titik-titik, waktu dan tempat disilahkan. Oke, bandingkan dengan yang kedua. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis. Kepada yang terhormat Ibu titik-titik, disilahkan. Lebih enak yang mana? Jadi sebenarnya kita cukup dari apa yang kita rasakan. Ketika kita bicara, audiens akan merasakan hal yang sama. Cuman kadang-kadang kita mempunyai kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Selain waktu dan tempat, apalagi yang kita sering ucapkan tapi sebenarnya tidak usah? Untuk selanjutnya. Ya? Untuk selanjutnya. Menginjak, betul. Menginjak. Jadi menginjak itu sebenarnya kesannya kata-katanya itu lebih kasar ya. Marilah kita menginjak ke acara berikut, menginjak ke acara selanjutnya. Lebih baik, hadirin kami hormati, untuk selanjutnya marilah. Lebih baik seperti itu lebih halus. Kemudian waktu dan tempat memang tidak bisa diberikan, udah ada. Memang waktu dan tempat sudah disilahkan, sudah ada. Dan itu merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan. Akan lebih elegan ketika kita bermain dengan kata-kata yang memang menimbulkan suasana yang lebih hikmat. Diinjak, menginjak itu kata-kata yang memang membuat acara berkonotasi yang lain. Jadi lebih baik memainkan kata-katanya lebih enak. Kepada yang terhormat Bapak Miming, nah kita mulai mainkan tuh, gas dan remnya mainkan. Kepada yang terhormat Bapak Miming, disilahkan. Lebih enak seperti itu. Kepada yang terhormat Bapak Miming, waktu dan tempat disilahkan. Akan kehilangan rasa di situnya. Kita simpel aja. Kadang-kadang godaan ketika membawakan MC formal, terutama buat yang terbiasa MC non formal, suka pengen manjang-manjangin kata-kata. Dengan semakin panjang kata-katanya, kayaknya ini akan kelihatan semakin bagus gitu ya, kayaknya ya. Padahal sebenarnya kata itu cukup simpel, tetapi memang agak dem, selesai. Kepada yang terhormat Bapak Miming, disilahkan. Sudah cukup. Atau kalau mau dipersilahkan juga boleh. Tapi kalau saya biasa menggunakan disilahkan, tapi tidak pernah menggunakan waktu dan tempat. Bagus ya Bu, terima kasih ya Bu, sudah mengingatkan kepada kita semua. Mohon izin satu lagi, boleh tadi yang kata-kata apa tadi Bu tadi? Selain waktu dan tempat? Oh susunan acara. Mohon izin sebentar ya Bu ya, susunan acara satu lagi. Jadi susunan acara bagaimana nih, perlu dibacakan atau tidak? Perlu atau tidak sih sebenarnya? Oke. Susunan acara silahkan dibacakan sebagai informasi, betul? Tetapi syaratnya satu. Acara harus sudah fix, tidak boleh ada perubahan sama sekali. Kesalahan yang sering terjadi apa? Di dalam acara akad nikah, betul? Akad nikah dibacakan susunan acara, jazz, serentampi, kemudian juga simbolisasi, akad nikah, tiba-tiba KUA datang. KUA acaranya tidak satu titik. KUA punya kepentingan lebih. Acara utamanya dari acara pernikahan itu apa? Akad nikah, ijab kabul. Resepsi adat Sunda itu sebenarnya tambahan saja. Tidak ada acara itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya resepsi ada, kemudian juga adat Sunda ada, serentampi ada, nggak ada akad nikah, nah jantan tuh, udah jantan. Jadi utamanya adalah akad nikahnya. Makanya dalam acara akad nikah, kalau saya menyarankan tidak untuk membacakan runtuyan caranya. Kenapa? Bisa tiba-tiba datang. Apalagi acara resepsi sangat bisa berubah sama sekali. Tidak dibacakan sekali lagi catatannya apa? Boleh dibacakan jika apa? Sudah fix tidak akan ada perubahan sama sekali. Termasuk ketika acara ini sambutan oleh Bapak Bupati. Kita bacakan tuh, Pak Bupati nanti acan sumping, tapi ajudannya tos telepon, Bapak sedang menuju ke sana.
Tapi amit-amit ya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Acaranya berubah. Kita sudah menyebutkan susunan acaranya. Jadi untuk menghindari resiko, apabila belum fix, contoh belum datang nih, yang memberikan sambutan dan sebagainya, lebih baik tidak dibacakan. Kecuali sudah ada semuanya dan fix tidak akan berubah. Karena nanti yang terjadi adalah orang-orang akan ngelihat, loh kok sudah dibacakan sama MC, tapi acara tiba-tiba berubah. Apalagi acara-acara non formal akan sangat-sangat sering berubah sekali. Lebih baik acara non formal tidak. Formal boleh, tetapi dengan catatan tidak ada yang berubah. Gitu ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya ya. Terima kasih sudah diingatkan juga. Hatur nuhun pisan. Ibu laras pisan. Nah, silakan Bang. Siap. Hatur nuhun Ibu, tapi saat acara tadi teh Ibu teh ngacungnya, tanya boleh izin dulu Ibu? Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Sebenarnya hampir sama tadi yang mau ditanyakan seperti itu, tapi yang paling utama itu mengenai untuk mempersingkat waktu. Upami dina bahasa Sunda mah supados teu nyangkol kana waktos ya. Hayu orang sami-sami orang kawitan. Nah itu bahasa seperti itu. Kemudian kadang MC kalau di lokalan di bawah di tingkat kecamatan, kadang dari rumah jauh-jauh hari sudah membuat teks ya, bukan kepada yang terhormat disebatan sadayana. Ya ternyata pas dina waktunya itu orang-orang itu belum datang, sudah dibacakan. Nah terkadang untuk memperbaiki atau meluruskan itu sangat susah itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga mengomentari itu yang sambutan. Iya, sambutan. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih Ibu. Sarang nanti gantian nggak apa-apa ya Bu ya, bergiliran. Baik, hatur nuhun Ibu, itu permasalahan sering terjadi juga. Yaitu yang pertama adalah untuk mempersingkat waktu. Ada perbedaan untuk MC Sunda dengan MC bahasa Indonesia. Kalau MC Sunda itu sebenarnya kan keindahan bahasanya. Betul ya? MC Sunda itu keindahan bahasanya. Jadi untuk penggunaan bahasa sendiri adalah titik beratnya lebih dalam keindahan kalau bahasa Sunda. Ya, MC akad nikah dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang umum, itu naon artinya, cenanya suka ada bahasa-bahasa buhun ya. Nah ya betul gitu ya. Tetapi memang di bahasa Sunda itu sebenarnya bukan efektivitas, tetapi keindahan. Upami bahasa Sunda mah sawios. Tetapi dalam bahasa Indonesia, secara logikanya ketika untuk mempersingkat waktu, marilah, gitu kan ya. Ketika kita bicara untuk mempersingkat waktu, itu juga sudah tidak mempersingkat waktu, betul ya? Jadi kumaha ya untuk mempersingkat waktu, tapi dirinya ngomong mempersingkat waktu, nambahan waktu jadinya. Lebih baik langsung saja dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Sunda yang dinilai bukan efektivitas tetapi keindahannya. Makanya dalam acara akad itu bahasanya itu bahasa-bahasa yang buhun, bahasa yang indah. Itu berbeda. Tetapi bahasa Indonesia lebih baik tidak mengucapkan untuk mempersingkat waktu. Saya mendingan langsung aja. Acara selanjutnya marilah. Udah selesai. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya marilah. Sama aja sebenarnya. Jadi formal itu dem selesai. Jadi kita jangan punya keinginan ataupun juga nafsu untuk nambah-nambahin. Ada yang oke, termasuk juga mengulas ya. Jadi di dalam formal tidak ada namanya mengulas. Ibu terima kasih ya. Yang kedua berarti pertanyaan yang mengulas tadi ya, mengomentari. Untuk sambutan tidak usah kita ulas. Cukup kalaupun mau memberikan sedikit tambahan, terima kasih akan mengucapkan atas semangat dan juga nasihat yang diberikan. Sudah selesai. Ucapan terima kasih boleh, tapi levelnya yang keempat, ya, level yang keempat. Level yang keempat boleh ditambahin seperti itu. Level yang ketiga, ucapan terima kasih saja, selesai. Level yang keempat masih boleh seperti itu. Mau komentari tidak boleh. Satu, bisa jadi komentar kita itu tidak tepat. Yang kedua juga sudah dibahas sama yang sambutannya, tidak usah diulang lagi. Kecuali kita masuk ke semi formal. Semi formal masih boleh, karena kita adalah mengulik rasa yang ada di situ. Semi formal boleh, formal tidak boleh. Mohon izin, ya, karena ada tujuan tertentu.
Ada tujuan tertentu. Contohnya adalah perpisahannya. Mohon izin ya Bu ya. Contoh di situ ada Bapak Kepala Sekolah memberikan pesan-pesan tertentu, dan saya rasa Bapak Kepala Sekolah itu memberikan pesannya dengan sepenuh hati ataupun lebih baik. Ya betul seperti itu. Itu masih boleh untuk di semi formal. Semi formal masih boleh. Level 4 tidak boleh, level 3 tidak boleh. Terima kasih bos saya level 3, level 4 itu terima kasih dan sedikit aja, tidak usah dikomentarin apapun. Gitu. Ibu mohon izin, kemudian yang Ibu pertanyaannya adalah bagaimana menyebutkan nama, penyebutan nama, betul ya? Nah penyebutan nama singkatan juga termasuk ya tadi ya? Oke baik. Penyebutan nama tadi saya ada sempat beberapa salah kata dari saya ya, yaitu adalah ketika saya menyebutkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, betul atau salah? Kenapa? Oke. Yang salahnya adalah bapaknya. Bapak diletakkan sebelum nama, bukan sebelum jabatan. Kecuali nama panggilan dalam acara-acara yang semi formal, kita sudah loma ya dengan Pak Bupati, Pak Ketum, nah itu masih boleh seperti itu ya. Tetapi acara formal itu tidak boleh ketika menyebutkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ketua Tim Penggerak PKK. Ibu siapa? Oke. Kemudian juga mohon izin, Ibu nama lengkapnya boleh tahu? Elis Awalia, ada gelar? Kalau yang ada gelar siapa? Saya mau jadikan contoh terlebih dahulu. Kang Jajang, gelarnya? Maman Nurjaman SM. Kang, kok ganti lagi? Mama tadi Jajang. Kang Maman Nurjaman SM, sarjana mondar mandir. Oh, sarjana manajemen. Sarjana manajemen. Mau nunjuk dulu ini bayarnya apa? Sarjana manajemen. Oke, siap. Maman Nurjaman. Baik, ketika penyebutan bisa dibandingkan kepada yang terhormat Wali Kota Tasikmalaya. Contoh ya, contoh aja. Kepada yang terhormat Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Maman Nurjaman SM. Kepada yang terhormat Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Maman Nurjaman, sarjana manajemen. Lebih elegan, lebih terasa enak didengar yang mana? Sarjana manajemen yang kedua. Betul. MPD. Contoh, Maman Nurjaman, sarjana ekonomi MPD, atau Maman Nurjaman SE MPD atau SEMM, gitu biasanya ya. SEMM. Maman Nurjaman SEMM. Maman Nurjaman, sarjana ekonomi Magister Manajemen. Anaknya kedua. Dan itu lebih menyentuh hati, lebih enak ke Kang Maman yang mana? Karena lebih kena ya, sama aja. Sama, tidak sesuai skenario. Jadi kalau penggunaan gelar nama satu penggunaan gelar lebih baik dipanjangkan. Satu sisi memang ya ini sih ada juga beberapa orang ya. Beberapa orang itu meraihnya itu dengan harus mengorbankan sesuatu ya. Betul, seperti itu, mengorbankan sesuatu. Jadi ketika disebutkan itu merupakan satu penghargaan buat orang itu. Jadi lebih enak pun didengarnya adalah SPD. Nah, yang paling sering SPD ya. SPD, Yayat Ruhyat SPD. Yayat Ruhyat Sarjana Pendidikan. Nah, harus panjang atau tidak? Ada catatannya. Jadi biasanya kita lihat VIP-nya ada berapa. Saya pernah MC VIP sampai 20 acara dinas kesehatan di Pangandaran Provinsi. Ada 20 VIP-nya. Ketika memang VIP banyak seperti itu, yang tidak kita singkat adalah cukup 5 saja. Yang lainnya boleh disingkat. Untuk awal-awal seperti itu. Tetapi kalau memang masih di bawah 5, kita panjangkan. Kepada yang terhormat, sebutkan nama dan gelarnya terhormat. Kecuali nama gelarnya itu suka panjang. Ada yang sekarang itu gelarnya CPCT, CHCC, CB, apa banyaknya. Sampai ada yang terpanjang tuh berapa? 23 gelar ada ya. Ada di berita pernah kan, kita hanya sehari semalam seperti yang menyebutkannya. Itu diambil dari gelarnya, kita bisa konfirmasi ke beliau, kira-kira Bapak ini gelar yang mau kita sebutkan yang mana? Yang non formalnya,
yang tentu saja berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Kalau dianya mau semuanya, ya mau tidak mau kita sebutkan. Cuma tidak usah disebutkan kepanjangannya. Ya, contoh kan ketika saya nih bicara tentang service excellent. Nah, certified service excellent. Tidak apa-apa karena kita temanya adalah certified service excellent. Saya biasanya konfirmasi terlebih dahulu ke beliau. Konfirmasi ke beliau, kemudian Bapak untuk gelarnya ini apakah saya bacakan semua atau tidak? Bahkan ada yang tidak mau dibacakan gelarnya. Betul. Saya selalu konfirmasi, sambutan, saya datengin orangnya, kemudian juga mohon izin Bapak untuk ini nanti Bapak kebagiannya setelah acara ini, mohon izin untuk pembacaan namanya seperti, oh Kang, tak kedah bima gelarnya tak kedah. Ada yang seperti itu juga. Jadi ketika seperti itu, keinginan dia tidak mau disebutkan, tidak usah disebutkan karena itu keinginan pribadinya dia. Tapi kalau memang tidak sempat konfirmasi, kita bacakan seperti biasa. Lebih bagus lagi, memang kita melakukan konfirmasi, selalu konfirmasi. Satu, untuk memperluas networking saya. MC tidak cuma bicara saja, kita juga memperluas networking kita, menambah perkenalan kita juga. Mohon izin seperti ini, kalau memang kita bagus, wah ini bagus ini MC-nya, boleh jadi MC berikutnya, seperti itu. Sebenarnya tujuannya satu, silaturahmi, yang kedua juga untuk memperjelas kalaupun ada yang salah. Terima kasih Ibu ya, sudah cukup jelas Ibu, mohon izin. Hatur nuhun ya. Satu lagi, oh mangga Kang. Kalau Mama ini MBA gitu, gimana ini ya cara? Oke, MBA itu gimana cara menyebutnya? Master of Bachelor Art, betul ya? Iya. Nah, saya pun pinter nyebutin gelar karena jadi MC. Jadi oke, ini Kang Maman MBA nih, Kang Maman Nurjaman MBA tenang, gitu kan? Handphone langsung beraksi. Kalau memang sebelumnya MBAO Master of Bachelor Art, oke kita sebutkan seperti itu kan. Jadi Maman Nurjaman Master of Bachelor Art, keren lagi kan karena Bachelor Art. Tidak apa-apa disebutkan, kecuali kita kesusahan untuk menyebutkannya. Jadi pilihannya adalah satu, apabila tidak tahu, nggak usah maksain MBA naon tenang. Mang Badru gitu kan, nggak usah dipaksain, apalagi pas hari tersebut MBA naon, handphone meninggoy handphone kan, ya udah kita bacain MBA aja, tidak usah mempersulit diri daripada acara keseluruhan jadi kena metal gara-gara kita memikirkan MBA gitu kan. Jadi saya pun jadi MC akhirnya jadi lama-lama tahu nih, oh eskap nurse, nah, ya kan, sarjana keperawatan nurse, jadi ketahuan juga. Ternyata ada juga MRS, naon misis meureun gitu kan, magister rumah sakit, ada loh itu ternyata magister rumah sakit ada ya Bu ya, ada magister rumah sakit ternyata sekarang, magister administrasi, bahkan ada administrasi rumah sakit. Jadi saya cari tahu dulu, kalau memang betul Ibu bilang ya, tadi bikin skrip dulu ya, bikin skrip gitu kan, bikin skrip. Terus oke, iya naon artinya singkatan naon, cari dulu di Google baru dimasukkan seperti itu. Nah kemudian juga bagaimana jika orangnya nggak datang gitu ya Bu ya, saya sudah bikin banyak, cenah itu VIP 20 tuh, ayan udah datang hiji acan 20 VIP gitu kan, anu datang cuma 2.